Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Bapak. Kita memasuki materi pembelajaran yang pertama untuk mata pelajaran dasar listrik dan elektronika. Nah, untuk mata pelajaran ini yang pertama kita sesuai yang telah disepakati, kita akan membahas tentang alat ukur untuk mengukur besaran listrik. Ya, alat ukur untuk mengukur besaran listrik kita akan pelajari sekarang. Nah, sebelum memasuki alat ukur apa saja yang digunakan untuk mengukur besaran listrik, kita akan bahas dulu apa sih itu alat ukur listrik. Nah, di sini alat ukur listrik yaitu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik. Nah, nanti jika kita ingin mengetahui besaran-besaran listrik, kita bisa menggunakan alat ukur ya. Alat ukurnya apa saja kita akan bahas. Lanjut, macam-macam alat ukur. Nah, yang pertama ada voltmeter. Voltmeter merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada di suatu rangkaian listrik. Nah, suatu rangkaian listrik ini dalam besaran satuan tertentu ya. Jadi voltmeter ini, kita ulangi lagi, sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Jika kalian ingin mengukur tegangan listrik, kalian bisa menggunakan alat ukur voltmeter. Bagaimana bentuknya nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, yang kedua ada ampermeter. Ampermeter merupakan alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik. Nah, jika tadi yang diukur itu tegangan listriknya, kalau ampermeter itu yang diukur itu arusnya ya, nilai arus listriknya. Nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Kita bisa menggunakan alat ukur ampermeter. Nah, yang ketiga ada ohmmeter. Ohmmeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik ya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik pada suatu rangkaian tertutup ataupun daya untuk menahan mengalirnya arus listrik di sebuah konduktor. Jadi alat ukur ohmmeter bisa kita gunakan untuk mengukur hambatan listrik ya. Lanjut, nomor 4 ada multimeter. Nah, untuk multimeter, apa sih itu multimeter? Kita bisa lihat multimeter itu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran listrik. 3 jenis besaran listrik itu yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama arus listrik, yang kedua tegangan, dan yang ketiga hambatan. Nah, jadi menggunakan multimeter ini kita bisa mengukur 3 jenis arus listrik ya. Yang pertama itu yang arus, yang kedua tegangan, yang ketiga hambatan. Jadi sesuai namanya multimeter. Alat ini bisa multifungsi. Multifungsi bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran listrik ya. Lanjut, nomor 5 ada wattmeter. Wattmeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur daya listrik yang dipakai. Jadi jika kalian ingin mengetahui daya listrik yang terpakai, kalian bisa menggunakan alat ukur wattmeter. Yang keenam ada frekuensimeter. Frekuensimeter merupakan alat ukur sinyal tunggal untuk mengontrol perubahan frekuensi listrik. Jadi jika kalian ingin mengukur atau mengetahui frekuensi pada sebuah listrik, kalian bisa menggunakan frekuensimeter. Nah, di sini biasanya setiap negara nilai frekuensinya itu beda-beda. Untuk Indonesia sendiri mempunyai nilai 50 Hz ya untuk frekuensinya. Yang selanjutnya nomor 7 ada clamp-on meter. Clamp-on meter atau juga bisa kita sebut tang ampere merupakan alat ukur yang dipakai untuk mengukur arus listrik pada sebuah kabel. Ya.
Jadi jika tadi ada ampere meter, ini juga ada clamp on meter, fungsinya sama untuk mengukur arus. Cuman kelebihannya untuk clamp on meter, kita bisa mengetahui nilai arus hanya dengan mencapitkan atau memasukkan kabel ke dalam tangnya, mencapit pada clamp on meternya. Nah, dengan begitu kita bisa mengetahui berapa nilai arus yang mengalir pada kabel tersebut. Tentu ini lebih praktis ya. Yang selanjutnya nomor 8 ada earth tester. Earth tester merupakan alat ukur untuk mengukur nilai resistansi dari grounding. Besarnya tahanan tanah yang sangat penting untuk diketahui sebelum melakukan sistem pengamanan dalam instalasi listrik. Nah, biasanya pada instalasi listrik itu suka ada grounding, itu fungsinya sebagai pengaman. Nah, nilai tahanannya kita bisa ukur menggunakan earth tester. Apakah sudah baik ataupun masih kurang. Yang kesembilan ada insulation tester. Insulation tester merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ataupun menguji tahanan isolasi. Nah, biasanya pada sebuah kabel yang mengalir itu ada tahanan isolasinya. Nah, kita bisa ukur berapa tahanan isolasi yang terkandung pada kabel tersebut. Selain kabel juga kita dapat mengukur tahanan isolasi pada motor listrik, transformator, dan sebagainya. Kita bisa mengukur tahanan isolasinya. Nah, yang terakhir ada osiloskop. Osiloskop merupakan alat ukur elektronika yang berfungsi memproyeksikan. Nah, di sini osiloskop itu memproyeksikan bentuk sinyal listrik melalui bentuk gelombang. Nah, bentuk gelombang ini kita bisa lihat pada layar osiloskop agar bisa kita pelajari. Jadi osiloskop itu bisa memproyeksikan bentuk sinyal pada gelombang ya. Yang selanjutnya kita lihat. Kalian bisa lihat di samping contoh-contoh alat ukur, gambar alat ukur yang tadi yang sudah Bapak sebutkan. Yang pertama itu ada voltmeter seperti ini kira-kira bentuknya. Ini untuk voltmeter ada yang analog, ada juga yang digital. Yang ini ada voltmeter analog seperti ini bentuknya. Ada jarum dan angka-angka petunjuknya, ada skalanya. Untuk ampere meter juga sama, tidak jauh berbeda dengan voltmeter. Nah, untuk yang digital kita bisa langsung melihat hasilnya ya. Kita bisa langsung melihat hasilnya. Kita bisa langsung baca berapa hasil yang tercantum atau terbaca di alat ukur voltmeter atau ampere meter digital. Yang selanjutnya ohmmeter analog dan ohmmeter digital. Kalian bisa lihat perbedaannya sama ya. Untuk yang analog menggunakan jarum dan angka-angka skala. Jadi ketika kita mengukur, kita harus pandai-pandai membaca. Jarum itu menunjukkan angka berapa dan jangan sampai meleset ya untuk hasilnya. Yang satunya lagi itu untuk digital. Berbeda untuk digital bisa langsung kita baca hasilnya tanpa kita hitung dulu hasil yang tertera pada alat ukur tersebut. Jadi bisa dikatakan lebih praktis ya untuk yang digital. Cuman kelemahannya untuk pembelajaran itu kurang. Yang selanjutnya ada multimeter. Nah, multimeter ada multimeter analog dan juga multimeter digital. Sama ini juga dengan yang tadi. Untuk yang analog tertera jarum petunjuk dan juga skala angka-angka yang harus kita baca, dan juga yang satunya lagi untuk yang digital kita bisa langsung membaca berapa hasil yang terteranya. Yang selanjutnya ada contoh untuk wattmeter, frekuensi meter untuk yang analog seperti itu. Kalian bisa lihat untuk ya wattmeter analog dan juga frekuensi meter analog. Dan untuk frekuensi meter digital ya, kita bisa langsung melihat berapa hasilnya. Yang selanjutnya clamp on meter. Nah,
Clamp on meter kalian bisa lihat seperti itu gambarnya. Nanti kalian kalau ingin mengukur nilai yang tertera, yang arus yang tertera atau yang mengalir pada sebuah kabel misalnya, kita tinggal masukkan kabel pada penjepit itunya ya. Kita masukkan kabel pada penjepit itu, nanti akan terbaca berapa arus yang mengalir pada kabel tersebut. Itu untuk clamp on meter. Nah, yang satunya lagi contoh gambar earth tester seperti itu, bisa kalian lihat ya. Yang selanjutnya ada insulation tester. Kita bisa lihat seperti itu digital ya, insulation tester yang jenis digital. Seperti itu, ada skalanya. Terus ada tombol untuk pengetesannya juga. Nah, yang terakhir itu ada osiloskop. Kalian bisa lihat bentuk gelombangnya seperti itu. Jika kita mengukur gelombang yang bisa kita lihat pada osiloskop, gelombang listriknya bisa kita lihat pada display osiloskop tersebut. Terima kasih. Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan ya untuk pembelajaran yang pertama. Jika ada yang belum kalian paham ataupun belum mengerti, kita akan bahas di Google Classroom ataupun kalian bisa WA atau email ke Bapak. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.